Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan tentang pola produksi dan manajemen proyek serta hitungannya. Pola produksi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada pola konstan, pola bergelombang, dan juga pola moderat. Di sini saya akan mensimulasikan perhitungan pola produksi dari PT HH. Di sini terdapat data triwulan 1 sampai 4 dan juga permintaan dalam jumlah unit dari triwulan 1 sebanyak 400 unit, triwulan 2 1100 unit, triwulan 3 1300 unit, dan triwulan 4 900 unit. Keterangan tambahannya yaitu untuk pola konstan produksinya 1000 unit tiap triwulan. Untuk pola bergelombang sesuai permintaan, dan juga untuk pola moderat pada triwulan 1 dan 2 sebesar 800 unit, dan triwulan 3 sebesar 1000, 3 dan keempat sebesar 1200 unit. Untuk biaya-biaya yang dikenakan yaitu ada biaya simpan sebesar 250 per unit per triwulan, dan biaya subkontrak sebesar 600 per unit, biaya kerja lembur sebesar 200 per unit per triwulan. Biaya kerja lembur ini wajib dibayarkan bila produksi per triwulan itu melebihi 1.500 unit. Keempat, ada biaya labor turnover cost sebesar 15.000 per 100 unit untuk setiap pertambahan produksi, dan juga bila penurunan produksi terkena biaya sebesar 25.000 per 100 unit. Dan kapasitas maksimum mesin sebesar 2.000 unit per triwulan. Langsung saja kita masuk ke model perhitungannya, yaitu untuk pola konstan, bergelombang, dan pola moderat. Yang pertama, pola konstan. Kita hitung untuk biaya simpannya, karena pola konstan memproduksi sebesar 1.000 unit per triwulan, dengan permintaan triwulan pertama yaitu hanya sebesar 400 unit, maka ada kelebihan produksi sebesar 600 unit. Nah, 600 unit ini harus kita simpan di dalam gudang, dan itu dikenakan biaya penyimpanan yaitu sebesar 250 per unit. Maka untuk stok triwulan 1 akan dikenakan biaya simpan sebesar Rp150.000. Dan untuk triwulan 2 terjadi peningkatan permintaan dari 400 ke 1.100, yaitu peningkatan sebesar 700 unit. Sedangkan produksi pada pola konstan hanya 1.000 unit, berarti kita masih kekurangan 100 unit. Nah, tetapi karena ada sisa stok pada triwulan 1 sebesar 600 unit, maka kebutuhan itu tertutupi dan stok menjadi sisa 500 unit untuk triwulan kedua. Nah, stok 500 unit ini juga terkena biaya simpan pada triwulan kedua, karena stok itu dikenakan biaya setiap triwulan. Maka biaya simpan untuk triwulan kedua sebesar 125.000. Untuk triwulan ketiga, perhitungannya sama seperti triwulan kedua, yaitu jumlah produksi 1.000, jumlah permintaan 1.300, tapi masih ada stok 500, maka kekurangan yang 300 itu kita ambil dari stok pada triwulan kedua. Jadi stok untuk triwulan ketiga itu masih tersisa 200, hasil pengurangan dari 500 kurang 300. Nah, untuk biaya simpannya 200 dikali Rp250 sebesar 50.000 untuk biaya simpan pada triwulan ketiga. Pada triwulan keempat terjadi penurunan permintaan sebesar dari 1.300 ke 900, dan produksinya 1.000. Maka ada kelebihan produksi 100 unit. Maka stok di triwulan keempat ini, stok triwulan ketiga ditambah sisa
hasil produksi pada triwulan 4 sebesar 100 unit, yaitu jadinya 300 unit dikali 250 untuk biaya simpan, jadinya Rp75.000. Jadi total untuk biaya simpan pada pola konstan ini adalah 400.000 dan juga menjadi total biaya efektif pada pola konstan. Pada pola konstan, produksi PTHH hanya dikenakan biaya simpan karena tidak adanya biaya subkontrak ataupun labor turnover, dan juga tidak ada biaya lembur karena jumlah produksi masih di bawah 1.500 unit. Untuk perhitungan kedua yaitu pola bergelombang. Untuk pola bergelombang tidak ada biaya simpan karena jumlah produksi mengikuti jumlah permintaan pasar. Jadi tidak ada biaya simpan untuk pola bergelombang. Yang kedua, kita menghitung biaya labor turnover cost. Untuk triwulan pertama tidak ada biaya labor turnover cost karena jumlah produksi sama dengan jumlah permintaan, maka tidak ada biaya tambahan. Untuk triwulan kedua terjadinya peningkatan jumlah produksi dari tadinya 400 unit jadi ke 900 unit, jadi ke 1.100 unit. Terjadi peningkatan sebesar 700 unit. Nah, dalam keterangan sebelumnya diketahui bahwa setiap kenaikan 100 unit akan dikenakan biaya labor turnover cost sebesar 15.000, maka 700 dibagi 100 yaitu 7 dikali 15.000 hasilnya 105.000 untuk biaya labor turnover cost pada triwulan kedua. Dan pada triwulan ketiga terjadi kenaikan produksi lagi dari 1.100 ke 1.300, berarti kenaikan produksi sebesar 200. Nah, dihitung lagi biaya labor turnover cost-nya. 200 dibagi 100 sama dengan 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000 untuk biaya labor turnover cost pada triwulan ketiga. Nah, pada triwulan keempat terjadi penurunan produksi dari 1.300 menjadi 900. Terjadi penurunan produksi sebanyak 400 unit. Kalau terjadi penurunan produksi, maka akan dikenakan biaya labor turnover cost sebesar 25.000 per 100 unit. Maka perhitungannya 400 dibagi 100 sama dengan 4 dikali biayanya, yaitu 25.000 sama dengan 100.000. Maka total biaya labor turnover cost pada pola bergelombang sebesar 235.000. Nah, ini juga menjadi total biaya efektif pada pola bergelombang. Karena pada pola bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaan, dan juga tidak ada biaya lembur karena produksi tidak pernah melebihi 1.500 unit per triwulan. Selanjutnya, perhitungan dari pola moderat. Untuk pola moderat, yaitu pada triwulan pertama dan kedua, produksinya sekitar 800 unit. Nah, untuk triwulan pertama, permintaan hanya 400 unit, sedangkan produksi 800 unit. Maka akan dikenakan biaya simpan sebesar 400 unit nih, dikali 250 per unit. Maka biaya simpan pada triwulan pertama sebesar Rp100.000. Dan untuk triwulan kedua, permintaannya meningkat menjadi 1.100, tetapi produksinya hanya 800. Nah, ada selisih 300, tetapi masih bisa ditutupi oleh stok sebelumnya pada triwulan pertama. Karena pada triwulan pertama ada stok sebesar 400 unit. Maka 400 dikurang 300, sisa stok menjadi 100 unit. Dan itu dikenakan biaya simpan pada triwulan kedua sebesar 25.000. Nah, pada triwulan ketiga itu permintaan 1.300 unit, dan juga kan pada pola moderat ini untuk triwulan 3 dan 4 produksi meningkat dari 800 ke 1.200. Jadi permintaan 1.300, produksi 1.200. Jumlah produksi masih kurang 100, tetapi pada triwulan kedua ada stok 100, maka pada triwulan ketiga stoknya habis, tidak ada biaya simpan.
Nah, untuk triwulan keempat, penurunan jumlah permintaan menjadi 900 unit. Sedangkan jumlah produksi itu 1.200 unit, maka tersisa 300 unit sebagai stok. Nah, stok ini dikenakan biaya simpan lagi sebesar 250 per unit, maka biaya simpan pada triwulan keempat yaitu 75.000. Total biaya simpan pada pola moderat ini sebesar 200.000. Nah, untuk biaya turnovernya seperti yang diketahui pada triwulan kedua dan pada triwulan kedua ke 1-2 itu produksi 800, sedangkan triwulan 3 dan 4 itu produksinya 1.200. Maka dari triwulan kedua ke 3 itu terjadi kenaikan produksi sebesar 400 unit. Nah, dalam keterangan biaya kenaikan produksi itu dikenakan biaya 15.000 per 100 unit. Maka hitungannya 400 dibagi 100 dengan 4 dikali 15.000 dengan 60.000 untuk biaya turnover pada pola moderat ini. Nah, total biaya pada pola moderat sebesar 260.000. Pola moderat tidak dikenakan biaya lembur karena tidak ada produksi yang melebihi 1.500 unit per triwulan. Maka kesimpulannya, pola bergelombang direkomendasikan untuk diterapkan karena memiliki biaya efektif atau biaya terendah dari ketiga pola yang ada, yaitu sebesar 235.000. Langsung masuk ke manajemen proyek. Di sini ada data, kegiatan, waktu, jam pendahulu. Kita diminta untuk membuat jaringan proyek, slack time, dan jalur krisis. Di sini ada kegiatan A sampai G, dan jam-jamnya 6.75, 6.5, 8.4, dan juga pada pendahulunya itu saya didahului dengan A, D didahului dengan B dan C, E didahului dengan B dan C juga, F didahului dengan D, dan G didahului dengan EF. Maka jaringan proyeknya kurang lebih seperti ini. C didahului dengan A, maka A mengarah ke C. Terus D didahului dengan C dan B. Dan E didahului dengan B dan C. Nah, untuk F didahului dengan D. Dan untuk G didahului dengan E dan F. Untuk slack time-nya, untuk kegiatan A memiliki slack 0. Karena 6 dikurang 6 itu 0. Untuk slack B itu 4. Dan untuk slack C 0, slack D 0, slack E 9, slack kegiatan F 0, slack kegiatan G juga 0. Untuk perhitungannya itu EF tambah ES sama dengan LS di kurang EF ya. Untuk rumusnya sebenarnya LF dikurang EF sama dengan LS dikurang ES ya teman-teman. Maka ini slack untuk B itu kenapa 4? Karena LF dikurang EF itu 4 dan LS dikurang ES itu 4, maka slacknya 4. Begitu selanjutnya untuk hasil E ya, 25 kurang 16 itu 9 dan 20 kurang 11 itu 9 juga. Nah, untuk mencari jalur kritisnya, jalur kritis itu yang memiliki slack time 0, teman-teman. Jadi, yang memiliki slack time 0 tadi yaitu kegiatan A, C, D, F, dan G. Maka penggambarannya seperti ini. Yang saya kotak merah. A, C, D, F, dan G. Sekian presentasi tentang pola produksi dan manajemen proyek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.